سيد نواوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، شكرا على ما أوزعنا عليه شكرا، وصبر وتسليما لما ألهمنا عليه صبرا، الذي أسبل علينا من كفايته سترا، وأبدلنا من بعد عسره يسرا. أما بعد، أنا Al-Fakir Bani Yusra mengajak pertama bersyukur selalu dan senantiasa. Allah Maha tahu yang terbaik buat kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Yakinlah dengan itu semua akan Allah tunjukkan dan akan Allah tumbuhkan rasa kenikmatan itu, bahkan Allah tambahkan. Yang kedua, salawat beriring salam tak lupa senantiasa kehariban Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga dan para sahabatnya, dan kita mudah-mudahan yang mengaku sebagai umatnya bisa terus istiqamah hingga akhir hayat menghidupkan sunnah beliau, sehingga mudah-mudahan kita termasuk di barisannya ke hadirat Allah, meraih syafaat Rasulullah dan masuk ke dalam keridhaan Allah dan abadi menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belum lama, dalam kondisi yang semua kalangan merasakan keluhan, tiba-tiba Allah dengarkan ketika kami melintasi kunjungan ke beberapa kampung. Tidak sengaja ada suatu rumah yang terdengar dari dalam sebuah teriakan, bahkan lemparan benda gitu, kayak lemari gubrak lah, ada suara pecah gitu. Setelah kita bertanya kepada kanan kiri orang terdekat, ternyata memang sering di rumah itu. Kenapa dan mengapa? Ternyata memang salah satu dari penghuni rumah itu seringkali mengeluarkan desain yang membuat kerusakan di rumah tersebut. Apa itu? Di antaranya, segala sesuatu hal diselesaikan dengan emosi, tidak dibicarakan duduk dengan baik hati. Yang diingat adalah masalah, bukan diingat bagaimana masa lalu untuk perbaikan masa depan. Artinya, ternyata seringkali mencari keputusan solusi dengan emosi dan instan, sehingga seringkali ketika buntu maka menghalalkan segala cara, dan pada akhirnya menciptakan rumah tersebut rusak, sehingga seluruh anggota rumah tersebut, satu keluarga, kena imbasnya dan rusak berantakan, mulai dari istri, anak, dan keturunannya. Bahkan bukan hanya sampai situ, terimbas kepada keponakan, saudaranya, sepupu, bahkan kanan kirinya, tetangganya. Dari kasus ini kita coba petik pelajaran. Ternyata suatu tempat atau katakanlah suatu rumah tangga, satu rumah, satu keluarga akan terjadi baik atau buruk tergantung penghuninya, penduduknya, anggota rumah itu sendiri.
terutama yang mengepalai, sosok ayah, sosok ibu, itu berperan sekali bagaimana mendudukkan suatu masalah sehingga setiap ada masalah akan berefek baik dan panjang ke depan sampai anak keturunan, bahkan bisa mewarnai kebaikan kanan kiri. Tapi sebaliknya, ketika penduduk atau anggota rumah itu tidak menjalankan, tidak mewarnai kehidupannya hari demi harinya dengan baik, maka yang terjadi adalah kerusakan pada diri, bahkan bisa seluruh anggota rumah itu, bahkan bisa merembet kanan kiri, keluarga, tetangga, saudara, dan seluruhnya. Lalu bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan, Allah sudah jauh sebelum menciptakan kita, Allah sudah siapkan solusi. Makanya Allah turunkanlah syariat, ajaran, panduan yang dijadikan panutan kehidupan bagi manusia. Sudah Allah siapkan, bahkan Allah abadikan 30 juz. Begitu juga dengan keterangan-keterangannya lewat lisan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana? Sekarang Rasulullah diteruskan dengan para ulama sebagai warisnya. Benarkan atau tidak, itu yang akan menjamin kita menuntut ilmunya, meraih informasinya atau tidak. Nah, itu yang akan menjamin nanti baik atau buruk, dan menjamin bisa menciptakan keluarga yang tentram atau keluarga yang rusak. Teringat di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, Zaharul fasad fil bar wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kejelasan rusaknya di muka bumi, darat dan lautan, tidak lain dan tidak bukan karena ulah manusia itu sendiri. Maka kalau tadi kita tarik secara global, kalau rumah tangga akan rusak karena ulah penduduk penghuni rumah itu, begitu juga negara kita. Maka kita yang menghuni negara ini harus bisa menjalankan dengan baik dari masing-masing kita. Bagaimana menciptakan agar alam muka bumi yang kita tempati ini bisa menjadikan tentramnya. Agama kita juga seperti itu. Maka agama kita akan rusak dengan orang kita sendiri. Dimasukkan doktrin yang salah, peradaban budaya yang begitu liberal, yang bebas polanya, tidak lagi berpegangan kepada Al-Quran, panduan yang Allah sudah siapkan untuk mensolusikan. Ini dipecah habis, dibabat habis. Quran bagaimana bisa mengikuti akal logika sehingga jadi bebas. Ini yang menyebabkan juga kehancuran. Padahal sudah jelas-jelas sekali Rasulullah 14 abad yang silam sudah mewanti-wanti, kalian tidak akan sesat, tidak akan rusak, tidak akan hancur. Kapan? In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah sunnatur rasul. Karena ini sudah Rasul tinggalkan sebagai warisan yang begitu berharga untuk umatnya. Taraktu fikum amroini, sudah jelas. Dua perkara yang saya tinggalkan, warisan yang begitu akan menjadikan diri kalian tidak akan sesat, tidak akan rusak dalam kehidupan kalian. Pertama, berpegang teguh. Berpegang teguh, jangan
acak-acak Al-Quran. Jangan Al-Quran yang harus mengikuti logika kita, harus mengikuti selera dan nafsu kita. Bukan. Itu kalam Allah. Yang kalau kita tidak mampu mencernanya, apalagi akal kita yang lemah ini, yang tidak ada apa-apanya dibanding kalam Allah, maka mengikuti wa sunnat rasulih, keterangan hadis Rasulullah, sudah dasar hukum baik. Jangan keluar dari ini. Oke, kita kembali. Pertama, di dalam panduan Al-Quran, Allah mengingatkan kejelasan tadi, karena ulah kita. Orang secara spesifik, kita coba lihat lagi dalam surat Al-An'am 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah mengingatkan bahwa Allah amat sangat mampu, sampai Rasulullah diingatkan untuk disampaikan kepada kita. Qul, katakanlah, wal qadiru ala ay yab'ats 'alaikum 'adzab. Qul huwa qadir. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha mampu. Qul huwal qadiru ala an yab'ats 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Azab yang datang dari atas kalian, wa min tahti arjulikum, dari bawah kaki kalian juga. Oh ya, lebih sebut, atau dari kalangan diri kalian, bisa jadi dari tengah, artinya dari diri kita, atau di antara kita yang terkadang terombang-ambing, tidak punya panduan, sehingga akan saling merasakan keganasan, kebebasan, sikap liberalismenya saking brutal, dan akan dirasakan oleh sekeliling, bukan pada dirinya saja. Yang kehancuran itu bukan pada dirinya saja, sebagian dari kalian akan merasakan, bahkan orang yang tidak salah pun akhirnya kena imbas pahit besar karena ulah manusia itu sendiri. Maka kita diingatkan kembali dalam surah Al-Anfal ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Takutlah, peliharalah fitnah, kehancuran yang tidak menimpa hanya orang yang zalim itu saja, tapi seluruhnya. Kejadian demi kejadian, musibah demi musibah. Apakah di sana tidak ada orang baik? Apakah di sana tidak ada orang saleh? Apakah di sana tidak ada orang sujud taat kepada Allah? Baik. Bahkan bayi-bayi yang tidak bersalah, mulai dari tsunami. Apakah di sana tidak ada orang baik? Ada. Orang saleh ada, tapi seluruhnya kan. Maka jadilah orang berjasa untuk menjaga keamanan, kenyamanan rumah, negara, agama, dengan cara pertama, dengarkan Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah yang disampaikan oleh para ahlinya, yaitu ulama sebagai para waris para nabi. Dengarkan, kemudian tuntutlah ilmunya, kemudian terapkan. Tidak logika yang harus mengatur Al-Quran, tapi Al-Quran yang memandu, yang mengatur cara pola pikir kita, cara kegiatan dan kehidupan kita. Insya Allah kita akan berjasa bagi diri kita, keluarga dan negara. Kenapa? Karena menghindari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiranya kita dihantarkan kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, dan akhirnya qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.